Oke, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang website. Website itu apa sih? Website adalah sekumpulan halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet yang terdiri dari komponen teks, gambar, audio visual sehingga menjadi media yang menarik untuk dikunjungi semua orang. Nah, ini adalah pengertian dari website. Kemudian, apa itu manfaatnya? Bagi dunia bisnis, manfaat yang pertama adalah komunikasi menjadi lebih efektif. Yang kedua, perusahaan memiliki etalase virtual. Ketiga, perusahaan memiliki media interaktif. Keempat, perusahaan dapat memanjakan konsumen. Kelima, menjadi publikasi bagi perusahaan. Yang keenam, menjadi branding perusahaan di dunia daring. Branding ini berarti perusahaan itu menjadi semakin terkenal. Nama dia tuh semakin dikenal banyak orang. 7, menjaring konsumen via online. Ini adalah manfaatnya. Kemudian potensi kalau kamu menggeluti dunia website itu apa? Potensi pekerjaannya. Yang pertama ada yang namanya afiliasi. Afiliasi ini adalah kamu bekerja sama dengan platform online shop, dengan toko-toko online. Kamu melakukan menjual barang-barang mereka dan kamu akan mendapatkan komisi. Salah satunya paling gampang itu ada di Tokopedia, namanya Tokopedia by Me. Saya ada kirim videonya di YouTube, kamu boleh coba cari di YouTube kalau kamu tertarik pengen jualan tanpa modal di Tokopedia tanpa punya akun toko, kamu dapat komisi langsung masuk ke akun Tokopedia kamu. Nah, kamu boleh cek di sana. Nah, ini contohnya kan ada Lazada, Amazon, Clickbank, Tokopedia dan lain-lain. Ini contoh tempat-tempat untuk melakukan afiliasi. Lalu yang berikutnya potensinya adalah membuka toko online. Jadi kalau kamu menggeluti dunia website, kamu bisa punya toko online sendiri. Contoh toko online yang cukup besar di Indonesia itu ada Erlangga Shop. Ini adalah penjual buku. Jadi semua buku-buku pelajaran di Indonesia ini banyak sekali yang mengambil dari penerbit Erlangga. Kemudian ada bineka.com. Bineka ini dulu sangat terkenal sebelum adanya Shopee dan teman-temannya itu. Kemudian ada Jakarta Notebook. Jakarta Notebook ini toko elektronik yang cukup gede di Jakarta. Dia juga punya website sendiri. Kamu bisa coba kunjungi Jakarta Notebook. Kalau kamu mau beli barang-barang di sana banyak. Jadi ada beberapa barang yang mungkin susah kamu temukan di Shopee, Topet, Lazada. Kamu coba cek ke sana. Berikutnya, kamu bisa punya pekerjaan yaitu jadi tukang review seperti para selebgram yang di endorse itu. Nah, kamu di sini bisa menjadi tukang review. Salah satu contohnya itu ada di reviewme.com. Kamu coba kunjungi. Kemudian juga ada Paper Post, kemudian ada review toko online. Nah, kamu coba pelajari di sana, siapa tahu kamu ada yang lebih tertariknya ke jadi tukang review saja, bukan untuk berjualan. Ada banyak sekali peluangnya. Potensi pekerjaan berikutnya di dunia website atau online itu ada namanya pay to click, disingkat PTC. Nah, contohnya nih ada di Best Life Bug, Dirbug, dan lain-lain. Di sini, kamu akan dibayar setiap kali kamu ngeklik iklan yang tampil di sana. Jadi kalau ada iklan di sana kamu klik, kamu tonton, tetapi kamu nggak bisa cuman sekedar ngeklik terus kamu tinggalin, karena di sana nanti ada konfirmasi lagi. Begitu iklannya berjalan, kamu disuruh ngeklik, ada tombol merah atau ada gambar terbalik untuk sebagai bukti bahwa kamu beneran nonton. Entah di menit keberapa gitu nanti muncul ada tombol merah, itu wajib diklik. Kalau nggak tuh kamu nggak dihitung kamu udah nonton, bayarannya nggak masuk. Nah, berikutnya ada pay per click. Bedanya dengan pay to click apa? Kalau pay per click itu yang ngeklik iklannya bukan kamu, tapi kamu adalah orang yang punya website. Terus para pedagang online-nya atau para orang lain itu dia masang iklan di tempat kamu. Dan setiap kali iklan yang ada di website kamu itu diklik sama pengunjung, kamu dapat bayaran. Nah, bedanya dengan pay to click, kalau pay to click itu kamu yang nonton, baru kamu dibayar. Kalau yang pay per click, kalau ditonton dan diklik orang, kamu yang dapat bayaran. Orang yang ngeklik nggak dapat apa-apa. Ini contoh-contohnya ada di Google AdSense, Klik Saya, City.co.id, Kumpul Blogger. Nah, situs-situs itu menyediakan jasa untuk pay per click. Potensi yang berikutnya adalah kamu bisa main yang namanya forex atau bermain trading. Trading ini kemarin kan sempat ada yang viral tuh yang binomo. Nah, kurang lebih seperti itu. Trading ini seperti orang main saham. Kamu harus jeli melihat pergerakan naik turunnya. Tetapi ini sistemnya
tidak sama dengan saham. Saya pun tidak berani mencoba untuk ini. Memang kalau yang jago main ini cepat kaya, tapi karena saya belum mampu untuk bermain di bidang sini, saya memilih untuk cari aman saja. Potensi pekerjaan selanjutnya adalah jual buku-buku digital. Ini contohnya ada ebook.com, scribe.com. Scribe.com ini sebenarnya di sana ada kayak PowerPoint lah, materi-materi PDF. Ketika orang mau download itu dia harus bayar dulu. Nah, seperti itu. Jadi ini jualan materi-materi dalam bentuk digital. Potensi berikutnya yaitu SEO, Search Engine Optimization. Kalau kamu menguasai bidang ini luar biasa banget. Jadi seperti yang saya contohkan di pertemuan sebelumnya, bahwa ketika saya ketik ayam geprek di Google, maka akan ada banyak sekali menu ayam geprek yang tampil. Ayam geprek yang tampil di nomor 1 itu adalah yang CEO-nya terbaik. Nah, untuk bisa mencapai posisi itu, kamu harus jago membuat CEO. Ketika kamu sudah jago, bayaran kamu sudah luar biasa sekali. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengenai nama domain atau nama-nama alamat website. Itu ada banyak sekali, kalau kamu perhatikan itu ada yang belakangnya .com, ada lagi .org, ada .net. Nah, itu semuanya punya arti. Jadi kalau .org itu artinya organisasi. Ini adalah website yang digunakan untuk para organisasi. Misalkan Ikatan Guru Indonesia.org, berarti itu organisasi guru. Kalau .com itu biasanya komersil, seperti tokopedia.com, itu kan ditujukan untuk kegiatan komersial atau bisnis. Kalau info berarti dia isinya tentang informasi. .net itu sifatnya network atau jaringan. Kemudian kalau edu itu pendidikan. Lalu ada .gov itu berarti government, pemerintahan, dan TV ada hiburan. Nah, ada banyak sekali. Nanti ada SCHID itu nama untuk website sekolah. Saya kasih ini contohnya. Website sekolah kita ada dharmaloka.sch.id. Kalau kementerian kemdikbud.go.id. .go ini berarti government. Nah, ID ini apa? ID artinya Indonesia. Kemudian ada itb.ac.id. AC ini berarti akademi perguruan tinggi, dan ID itu Indonesia. Berarti ITB itu adalah perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Orang-orang yang ngerti kode-kode domain seperti ini, dia langsung paham, oh ini perguruan tinggi Indonesia nih. Oh ini situs pemerintahan Indonesia. Semuanya sudah ada kodenya. Nah, di sini saya juga kirimkan. Ini kamu bisa lihat kode-kode di setiap negaranya beda-beda ya. Setiap negara, misalkan Amerika itu kodenya US, kalau Indonesia ID, kemudian kalau Malaysia itu MY, seperti itu. Jadi kalau kamu ketemu ada misalkan situs jual beli motor.my, oh berarti ini punya orang Malaysia. Jadi nggak semuanya .com, nggak semuanya ID, beda-beda semua, beda negara ya. Oke, lalu kita masuk ke bagian ketiga, yaitu mengenai tentang jenis-jenis website. Jenis-jenis website ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu ada website statis dan website dinamis. Statis itu artinya websitenya itu tetap nggak berubah-ubah. Contohnya itu website perusahaan. Jadi di situ kan hanya menampilkan profil perusahaan ya, setiap kali dibuka ya kayak gitu-gitu aja isinya gitu. Terus ada website dinamis. Nah, dinamis ini website yang kontennya itu sering berubah dan para pengunjung bisa mengikut serta menambahkan konten. Misal sosial media kayak Facebook, Instagram itu kan kamu bisa posting, dan isi setiap kali kamu buka Instagram itu pasti udah beda lagi tuh. Orang udah pada bikin story lah, upload apa segala macam. Kalau yang statis itu nggak bisa, hanya adminnya yang bisa mengubah, nggak orang yang berkunjung ke sana nggak bisa. Kemudian online shop seperti Tokopedia itu juga dia tampilannya terus berubah karena setiap hari ada pedagang yang upload foto, ganti harga dan segala macamnya. Berikutnya jenis yang kedua itu berdasarkan platform. Nah, ini ada 3 macam yang banyak sekali dipakai, yaitu ada CMS, website builder, dan HTML atau CSS. Ini adalah pemrograman yang digunakan dalam dunia website. Jadi biasanya orang menggunakan ini, meskipun ada banyak lagi yang di luar ini sekarang sudah banyak. Dan yang terakhir itu adalah dibedakan berdasarkan fungsinya. Nah, secara fungsi itu ada yang namanya blog atau website pribadi. Ini seandainya tidak corona, kita harusnya sudah belajar bikin blog. Kemudian ada e-commerce atau toko online
online, ya seperti Shopee dan teman-temannya. Website perusahaan atau segala macamnya itu misalkan kamu bisa buka Telkomsel, itu kan milik perusahaan, Pertamina, Dharma Loka STH ID. Lalu yang berikutnya ada blog atau konten marketing. Ini adalah blogger yang memang ditujukan untuk konten-kontennya jual beli online. Lalu ada organisasi atau instansi pemerintah. Ini seperti kemdikbud.go.id, itu berarti instansinya pemerintah. kpu.go.id, itu pemerintah Indonesia punya website. Lalu ada media sharing. Media sharing ini seperti kalau di Kaskus itu orang bisa tanya jawab, saling berbagi informasi. Di Yahoo juga bisa. Lalu ada komunitas online. Ini biasanya website para komunitas, entah itu komunitas motor, komunitas mobil dan segala macamnya. Lalu ada website berita. Nah, website berita ini isinya tentang berita-berita seperti Detik, Liputan 6, Kompas.com, nah seperti itu. Oke, nah saya rasa segitu saja penjelasan kita mengenai website. Semoga kita bisa segera bertemu di sekolah. Terima kasih.